Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Erlangga, Pak Luhut, atau bin yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Erlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan bin juga nggak ada masalah. Saya nggak yakin kalau bin menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira enggak lah ya. Nah, kalau ditanyakan begitu, yang paling baik ya tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi, yang menggerakkan dan membiayai itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga, kemudian ini tidak baik, sana kemari beritanya. Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax, tidak bagus. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas tanah air kemarin, andai kata saya punya uang, dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Akhirnya SBY angkat bicara. Andai kata saya punya uang. SBY menjawab siapa yang mengfitnah dirinya. Dari Airlangga, Luhut, dan Kepala BIN disebut. Pojok1.id. Akhirnya SBY angkat bicara, andai kata saya punya uang. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akhirnya angkat bicara terkait tudingan dirinya di balik demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh pada Kamis 8 Oktober lalu. Pernyataan itu disampaikan SBY dalam sebuah kesempatan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat dan diunggah melalui akun YouTube pribadinya Senin 12 Oktober. Awalnya SBY ditanya oleh seseorang yang menyatakan bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu sering menjadi sasaran fitnah. Ya nggak tahu saya, nggak tahu. Apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya, jawab SBY. SBY lalu bercerita bahwa hal yang sama pernah ia alami pada 2016 lalu. Saat itu ia juga dituduh menggerakkan sebuah unjuk rasa besar. Kalau saya ikut kembali seperti saya alami pada 2016, dulu saya dituduh difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai. Sama seperti sekarang, sebuah gerakan unjuk rasa besar kala itu, kata dia. Menurutnya, lontaran tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain itu adalah sebuah hal yang tidak baik. Karena itu ia menegaskan bahwa tudingan itu adalah sama sekali tidak benar. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menyebut dirinya tak memiliki kemampuan dan logistik untuk menggerakkan massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sekalipun seandainya memiliki uang dan kemampuan, dirinya juga tak memiliki niat untuk menggerakkan massa. Andai kata saya punya uang dan tentu uang itu banyak dengan menggerakkan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat, tegasnya. Tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan, sambungnya. SBY menyatakan tudingan yang diarahkan kepadanya itu adalah sebuah fitnah karena memang tidak mengandung kebenaran. Saya menjadi korban, ujarnya. Sebagai umat beriman, lanjutnya, manusia tidak boleh senang dan suka mengfitnah. Fitnah, kata dia, sama saja mempermainkan kebenaran dan mempermainkan Tuhan. Jadi saya prihatin makin berkembang seperti ini, tetapi yang jelas lagi-lagi saya harus bersabar, tuturnya. Ia juga mengungkap saat almarhum istrinya masih hidup, dirinya juga kerap menerima hal yang sama. Nampaknya Allah masih meminta saya untuk bersabar, ucapnya. Mudah-mudahan negara kita makin baik, tidak berkembang fitnah atau tuduhan tidak mendasar seperti itu, kata dia.
SBY menjawab siapa yang memfitnah dirinya. Dari Airlangga, Luhut, dan Kepala BIN disebut. Pojok1.id, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara terkait tudingan dirinya di balik demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh pada Kamis 8 Oktober lalu. Pernyataan itu disampaikan SBY dalam sebuah kesempatan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat dan diunggah melalui akun YouTube pribadinya Senin 12 Oktober. Awalnya SBY ditanya oleh seseorang yang menyatakan bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu sering menjadi sasaran fitnah. Sang penanya pun menyebutkan sejumlah nama seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, serta Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan. Apa mungkin Bapak yang dimaksud Pak Airlangga, kemudian Pak Luhut? Bahkan dari BIN juga menyebutkan kemungkinan ada pihak yang menggerakkan aksi kemarin, tanya pria yang tak terlihat dalam video. Mendapati pernyataan itu, SBY tak langsung menjawab dan memperlihatkan kedua tangannya dan melipatkan kedua tangannya. Saya kok nggak yakin ya kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya, jawab SBY. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyatakan sampai saat ini hubungannya dengan ketiga nama tersebut terjalin cukup baik dan tidak ada masalah. Saya nggak yakin kalau BIN ini menganggap saya sebagai musuh negara. Saya yakin enggak lah ya, tegasnya. Ia pun mempersilahkan untuk bertanya langsung kepada ketiga nama tersebut untuk mengetahui siapa yang dimaksud sebagai dalang di balik aksi kemarin. Menurutnya, sebaiknya pemerintah menyebutkan saja langsung siapa aktor yang dimaksud menggerakkan, menunggangi dan membiayai aksi demo dimaksud. Kalau tidak nanti negara dianggap menyampaikan hoax, tidak bagus karena tidak harus percaya kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kita harus percaya kepada pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, tuturnya. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini meyakini jika hal itu ditanyakan rakyat langsung, ketiganya pasti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanat memimpin negeri ini, sambungnya. Apa itu mungkin karena sikap fraksi Demokrat kemarin menolak pengesahan Omnibus Law di rapat pengesahan, timpal sang penanya. Lagi-lagi SBY tak langsung menjawab. Mungkin juga ada kaitannya, jawab SBY. Dirinya menyatakan sudah sekitar 9 bulan tidak lagi aktif dalam politik sehari-hari, termasuk dalam kegiatan Partai Demokrat. Tokoh asal Pacitan, Jawa Timur ini menjelaskan sikap fraksi Partai Demokrat terkait Omnibus Law itu belum setuju. Tidak setuju kalau malam itu 5 Oktober RUU Omnibus Law diketok, disahkan, ungkapnya. Menurutnya ada dua alasan sikap fraksi Partai Demokrat itu. Pertama, bahwa dari kandungan RUU Cipta Kerja masih ada masalah di sana-sini. Bukan hanya soal pasal-pasalnya, mungkin juga tentang desain, konsep dasar, dan intention atau niat dari pemerintah. Apa hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan, investasi, atau lebih luas menyangkut ekonomi? Akan tetapi, sambungnya, yang dipikirkan fraksi Partai Demokrat itu lantaran menilai di sana-sini masih banyak masalah. Jadi perlu waktu untuk menuntaskan supaya clear, tegasnya. Alasan kedua, fraksi Partai Demokrat tahu bahwa penolakan RUU ini tinggi dan bukan saja dari kalangan buruh. Nah, Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan pasti terjadi perlawanan, tandasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.